Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi tanda-tanda usia baligh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa akan belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan menurut pandangan ilmu fikih dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tanda-tanda baligh pada laki-laki dan perempuan menurut pandangan ilmu biologi dengan baik. Apa baligh itu? Baligh menurut bahasa artinya sampai atau cukup umur. Maksudnya, di mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan. Sedangkan menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa baligh adalah suatu masa yang mana seorang anak telah dibebani hukum atau kewajiban, misalnya sholat dan puasa. Mengapa kita harus mengetahui tanda-tanda baligh? Karena ketika kita sudah baligh, tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Kita sudah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Bagaimana perubahan tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih? Bagi anak laki-laki, yang pertama, mimpi basah atau yang kita sebut dalam Islam dengan istilah ihtilam, yaitu keluarnya cairan sperma atau mani bagi seorang laki-laki, baik keluarnya pada waktu tidur ataupun terjaga. Jika saat tidur, biasa kita sebut dengan istilah mimpi basah. Tanda yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Seorang anak laki-laki dapat dikatakan baligh apabila sudah berusia 15 tahun. Pada usia ini, seorang anak telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya. Tanda-tanda baligh bagi anak perempuan menurut pandangan ilmu fikih yang pertama adalah haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan waktu tertentu. Perempuan biasanya mengalami haid paling cepat pada usia 9 tahun. Tanda yang kedua, telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Anak perempuan apabila ia telah berusia 15 tahun, meskipun belum mengalami haid, maka secara otomatis telah dianggap baligh. Tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi bagi laki-laki. Yang pertama, perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot dan jambang, tumbuh rambut di alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, suaranya terdengar lebih berat, pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar, gerak menjadi lebih aktif, dan yang terakhir, nafsu makan meningkat atau makan lebih banyak. Selain fisik, juga perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi bagi perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain: 1. Pinggul dan payudara yang mulai membesar. 2. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. 3. Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. 4. Mengalami menstruasi atau haid.
Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Untuk apa Allah memberikan masa balik kepada manusia? Allah memberikan masa balik kepada manusia untuk menandai kedewasaan hukum dan spiritual, sehingga seseorang mulai memiliki tanggung jawab penuh atas amal perbuatannya dan wajib menjalankan seluruh kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Itu tadi pelajaran tentang tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu fikih dan juga menurut pandangan ilmu biologi. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan dalam pelajaran PAI dengan materi kewajiban bagi anak yang sudah balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.